Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sehat. warahmatullahi. Salam siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum Ibu menyampaikan materi, boleh dong on cam aja sebentar buat lihat kehadirannya. Ibu izin off cam. Oke, gak apa-apa kembali. Yang bisa on cam boleh sebentar aja. Mau lihat muka anak-anak Ibu. Ya, mungkin untuk ada beberapa yang kendala jaringan ya nggak apa-apa. Semoga kalian semua masih senang dan nggak ngantuk ya selama pelajaran Ibu. Jadi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Selesai. Oke, Ibu izin share screen ya. Ya, Bu. Apa share screen-nya sudah muncul? Sudah, Ibu. Baik. Oke anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gambar ilustrasi. Sebelum membahas ke pengertiannya, kalian udah gak asing kan ya sama yang namanya gambar ilustrasi? Enggak, Bu. Oke. Atau ada yang udah tahu malah arti dari ilustrasi itu apa? Boleh open mic-nya. Belum pada tahu ya? Iya, belum. Belum, Bu. Oke, langsung aja ya. Jadi anak-anak, gambar ilustrasi adalah sebuah karya seni rupa dua dimensi yang berupa gambar tangan manual ataupun gambar dari hasil olah digital dari komputer atau bisa jadi fotografi atau mungkin gabungan keduanya, baik secara colorful atau misalnya kamu suka yang lebih berarti dengan memberi warna hitam putih. Terus punya fungsinya itu sebagai penghias untuk memperjelas atau memperkuat arti dari suatu teks atau naskah yang menyertainya. Lalu tujuannya itu sama ya tadi, ada untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghiasi, atau menerangkan sebuah cerita, puisi, tulisan, maupun tertulis. Bisa juga selain tertulis itu mendeskripsikan sebuah kebutuhan atau keadaan ya, bukan hanya tentang tulisan saja ya teman-teman. Selanjutnya setelah gambar ilustrasi, Ibu mau ngasih tahu nih sejarah ilustrasi. Kalian kan udah sering banget ya lihat ilustrasi, tapi kayak tahu aja ilustrasi itu kayak apa, tapi gimana sih makna dibalik sejarah ilustrasinya itu? Jadi, ilustrasi itu berasal dari lukisan-lukisan pada zaman prasejarah, yaitu Gua Altamira. Yang ini nih ya, yang ada banteng itu adalah lukisan di Gua Altamira dan Les Haux. Maaf ya kalau misalnya ada salah penyebutan, maaf, Ibu orang Sunda jadi nggak bisa nyebut dengan benar. Sorry ya. Setelah itu, ilustrasi berkembang menjadi ilustrasi yang dibentuk menggunakan teknik cukil. Lalu teknik ini tuh sangat populer di Jepang dan Cina pada abad ke-8. Nah, pada abad ke-15 ini ada alternatif atau mempermudah membuat ilustrasi dengan adanya mesin cetak Gutenberg. Kenapa disebut mesin cetak Gutenberg? Karena penemunya adalah Johannes Gutenberg. Ini ya teman-teman untuk contoh gambar ilustrasi dari mesin cetaknya. Lalu kemudian ilustrasi itu semakin
baik dengan adanya perkembangan teknik cukil kayu atau ukir ya, atau juga pahat, karena pada zaman yang Gua Altamira itu masih zaman batu, jadi nggak mungkin dalam mencukil kayu. Jadi pada zaman itu teknik cukil yang dipakainya adalah ke batu. Lalu ada zaman keemasan ilustrasi pada abad ke-18. Itu di Amerika, jadi udah mulai menggunakan ilustrasi di berbagai majalah, surat kabar, atau buku malahnya khusus ilustrasi. Walaupun sekarang udah perkembangan ilustrasinya menggunakan software seperti yang kita ketahui ya, ada Illustrator, Photoshop, atau CorelDRAW, tetapi jangan melupakan bahwa sebelumnya kita itu menggunakan teknik manual yang mana lebih berarti gitu ya, lebih sangat memberikan rasa terhadapnya. Nah, kalau di Indonesia itu gimana sih, Bu? Kalau di Indonesia, pertama kali itu udah dikenal pada zaman kayak di bawah nih sama juga di gua, yaitu gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan, yang dibuat dari tanah liat dicampur lemak binatang. Karena dulu itu belum ada ya pewarna yang kayak sekarang, cat atau apapun, jadi mereka itu benar-benar jenius menyatukan tanah liat dan lemak binatang. Kenapa lemak binatang? Karena memang lemak binatang itu kayak seperti kita ketahui ya, lemak itu berarti minyak, jadi biar menyampurkan dan bisa menimbulkan warna dari media yang digunakan. Ini media yang digunakan adalah batu ya. Jadi dibuatnya juga pada zaman Paleolitikum. Paleolitikum itu zaman terakhir zaman batu ya, sebelum ke perubahan ke zaman logam. Lalu setelah itu kan sama kayak perkembangan yang di dunia, di Indonesia juga cukup pesat ya teman-teman. Para ilustrator tuh udah kayak kemajuan membuat eksperimen tentang berbagai ilustrasi, nggak cuma tentang yang kayak hewan-hewan atau tumbuhan saja. Nah itu tuh mulai populernya pada sekitar tahun 90-an hingga tahun 2000. Ilustrasi itu beneran kayak wah ada pusatnya para anak desain dan seni rupa gitu. Jadi udah ada pengembangan, ada wadahnya. Jadi mereka lebih enak mengekspresikan diri mereka. Sebelum lanjut nih ya, dari kalian pernah ada nggak sih yang ngeliat foto cetakan tangan ini dari Gua Leang-Leang atau yang sebelumnya nih, yang ini nih dari Gua Altamira? Ada yang pernah lihat belum sebelumnya? Atau malah ini pertama kali lihat, oh ternyata ilustrasi itu dari lukisan di gua. Pernah lihatnya di Google sih, Bu. Cuman Ya, nggak ngeh kalau itu tuh bagian dari ilustrasi. ya ini insight baru juga ya buat teman-teman. Memang kayak, wah ternyata dari dulu juga zaman purba udah kenal yang namanya ilustrasi. Kayak keren banget ya orang-orang zaman dulu, walaupun belum seteknik, secanggih sekarang, tapi udah tahu yang namanya ilustrasi. Oke, selanjutnya Ibu mau menjelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada ilustrasi untuk cerita, dimaksudkan sebagai penjelas secara visual tentang isi suatu cerita, terus diklasifikasikan dari cerita pendek atau komik. Ya biasanya ini kalian lihat dulu waktu kecil suka baca buku bobo nggak? Kalau suka, nah di belakangnya itu suka ada berbagai macam ilustrasi yang menjelaskan, tapi include-nya atau masuknya itu ke cerpen ya atau komik. Itu yang kayak Nirmala atau cerita keluarga Bobo, itu juga termasuk ilustrasi untuk cerita. Lalu selanjutnya, ilustrasi untuk ilmu pengetahuan. Ini dimaksudkan sebagai gambaran visual tentang bentuk atau suatu proses kejadian. Misalnya kayak perkembangan dari katak menuju katak kecil, menuju katak dewasa, atau kayak yang kita biasa lihat itu kepompong, ulat, menjadi kupu-kupu yang seperti itu. Nah, itu juga termasuk ilustrasi untuk ilmu pengetahuan. Untuk menjelaskan bagaimana produksi atau prosesnya.
Lalu selanjutnya ilustrasi sampul buku itu memberi gambaran visualisasi secara keseluruhan, disimpan di awal atau halaman depan buku itu sebagai kayak buat pembeli biar ada gambaran, oh ternyata buku ini tuh isinya kurang lebih seperti ini. Misalnya romantis nih ya, pasti ada dua orang insan. Ada cewek sama cowok di depan halamannya. Nah, itu contoh yang romantis atau horor. Biasanya horor itu temanya ada gore-gornya ya, kayak darah atau gelap gitu kan. Lalu selanjutnya ilustrasi naturalis. Ini tuh biasanya ilustrasi yang beneran plek sama aslinya itu kayak beneran apa yang kau gambar itu sesuai sama keadaan yang sebenarnya atau realistis ya teman-teman. Lalu ilustrasi dekoratif. Fungsinya penghias sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebihkan. Dibuatnya dengan gaya tertentu sebagai style. Bisa aja ilustrasi yang kita lihat itu kayak manga atau ilustrasi flat design yang kayak gitu-gitu atau yang 3 dimensi itu termasuk ke dekoratif. Selanjutnya gambar kartun. Ini mirip ya sama ilustrasi untuk cerita, tapi lebih spesifiknya ini hanya berupa gambarnya saja. Bisa kayak mencerminkan sebuah hewan atau tumbuhan. Biasanya ini digambarkannya secara full color ya teman-teman, dibandingkan hitam putih karena ini apa sih tujuannya untuk audiens anak-anak biar lebih wow, menarik gitu ya. Contohnya juga banyak ya teman-teman kayak SpongeBob, Doraemon, dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketujuh ada gambar karikatur. Karikatur ini biasanya ilustrasi untuk kepentingan kritikan atau sindiran. Jadi dari bentuk penyimpangan gitu ya. Suka ada, kalau kalian main Twitter nih, kadang kalau ada demo gitu suka ada loh pembuatan gambar karikatur atau ilustrasi karikatur. Biasanya juga kita sering lihat gambar karikatur itu di sebuah koran ya atau majalah. Lalu yang selanjutnya ada karya sastra berupa cerpen, sajak, puisi. Sebenarnya ini masih berkaitan juga dengan ilustrasi untuk cerita, hanya saja ini lebih difokuskan kepada sastra indah seperti puisi atau sajak ya. Jadi kan biasanya kalau sajak itu ada ilustrasi yang sebenarnya gambarannya tuh terlihat ambigu. Maksud ambigu tuh enggak selamanya ilustrasi yang digambarkan tuh dengan jelas. Jadi punya makna atau arti tersirat. Jadi untuk yang membacanya pasti punya sesuatu terhadap ilustrasi tersebut. Oke. Selanjutnya kita ke bentuk objek gambar ilustrasi. Yang pertama ada tumbuhan ya. Tumbuhan ini ilustrasinya dengan metode sederhana dan ada yang digambar secara mendetail. Ini maksudnya itu kan tumbuhan itu ada yang kayak rumput-rumputan, ada yang punya batang kokoh, ada yang punya daun lebat, ada yang daunnya memanjang. Jadi kita perlu membedakannya juga. Lalu hewan. Tokoh hewan juga mempunyai proporsi dan anatomi yang berbeda dengan jenis dan bentuk binatang yang dapat dikelompokkan dari binatang udara, darat, dan air. Kan beda-beda tuh ya. Kalau misalnya yang di darat, pasti punya kaki. Biasanya kakinya itu 4. Kalau misalnya yang di udara, itu punya sayap. Kalau yang di air punya sirip. Seperti itu ya. Dan ada yang terakhir ini manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang jauh berbeda atau lebih mendetail biar kelihatan karakter dan memahami anatominya gitu loh. Jadi biar apa ya? Biar terrealisasi bentuk manusia itu seperti apa bisa dibedakan dengan bentuk tumbuhan dan hewan. Kalau manusia itu kan lebih plek gitu ya, lebih jelas bentukannya pasti sama semua dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Oke, anak-anak mungkin sekian yang Ibu jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan informasi, boleh lo nanti sharing-sharing sama Ibu kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan. Sekian dari Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.